Bu, apa hukumnya merayakan ulang tahun? Terima kasih. Merayakan ulang tahun dengan lilin, dengan ada doa-doa yang begini-begini, yang mirip dengan orang kafir, itu tidak boleh. Tapi merayakan ulang tahun dengan bersedekah, kasih makan, kasih minum, saling mengucapkan semoga panjang umur, berkah, itu adalah perkara yang dibolehkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada idkhalus surur, menggembirakan hati orang lain. Menggembirakan hati orang lain terpuji atau tidak? Terpuji. Abu, ana ingin tanya, mengapa doa yatim itu mustajab? Iya, anak yatim itu anak mulia, hidupnya penuh dengan penderitaan. Orang yang banyak menderita kesusahan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak sombong. Orang yang sombong itu Allah murka kepada mereka. Yang sombong karena jajannya 1 bulan lebih banyak daripada yang lain, Allah nggak suka sama mereka. Yang sombong karena bajunya lebih bagus, Allah nggak suka. Yang sombong jilbabnya lebih keren, lebih mahal, Allah nggak suka. Jadi bagaimana? Boleh pakai yang bagus, boleh, tapi jangan sombong. Abu, ana mau nanya gimana cara memegang Al-Quran yang benar. Tolong dijawab ya. Al-Quran cara dipegang yang benar, diletakkan di hati kalau kita bawa berjalan. Tapi kalau kita baca, nggak mungkin di hati terus, mau kita baca macam mana ya? Ketika kita letakkan di tempat yang paling tinggi. Abu, apa ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar adalah yang terdapat dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Kalau kalian susah-susah, baca doa itu. Abu termasuk sering membaca doa itu setiap selesai sholat 5 waktu, wabil khusus kalau ada masalah ya. Kenapa dikatakan 1000 dinar? Banyak, panjang ceritanya. Seorang ulama ini kesusahan untuk melunasi hutangnya. Dia naik ke perahu untuk mencari di mana Allah berikan peluang rezeki baginya. Dia baca ayat tersebut, ternyata ikan-ikan yang di lautan semuanya membawa dinar emas. Ingin diserahkan kepada ulama tersebut, karena ulama tersebut membaca ayat tersebut. Abu, apa surat yang ada nama Nabi Nuh? Banyak sekali. Yang ada kata Nabi Nuh banyak sekali. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Banyak sekali. Abu, Abu, apakah haina bisa dimakan atau halal bagi umat muslim? Haina itu apa? Ya? Hewan. Dia bertaring, taringnya tajam. Dia itu buas, pemangsa. Kalau begitu nggak boleh. Ketika sholat zuhur, posisi sholat sudah di rakaat keempat, sementara imam berdiri melanjutkan rakaat kelima karena lupa. Makmum sudah mengingatkan. Apa yang sebaiknya dilakukan makmum dan imam? Masya Allah, ini pertanyaan hebat ini. Ini pertanyaan dari guru, dari musyrif, atau dari murid ini? Siapa yang bertanya ini? Oh iya, makanya nggak mungkin ini pertanyaan dari murid. Dengerin nih, dengerin pertanyaannya. Udah, jangan lihat ke belakang lagi, dari kemari. Mau tahu jawabannya atau mau tahu soalnya aja? Pertanyaannya, ketika sholat zuhur, posisi sholat sudah di rakaat keempat. Seharusnya setelah rakaat keempat duduk tahiyat akhir. Ini enggak, imamnya berdiri rakaat kelima. Apa kewajiban makmum?
mengingatkan imam. Subhanallah, itu yang laki-laki. Yang perempuan tepuk tangan. Bagaimana tepuknya? Jangan gini, nggak kedengaran suara. Begitu. Ya. Ini perempuan ini yang tepuk tangan ini. Oke. Sudah diingatkan, imamnya nggak mau duduk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Bolehkah makmum berdiri ke rakaat kelima? Nggak boleh, karena zuhur nggak ada 5 rakaat, hanya 4 rakaat. Lalu bagaimana? Ada 2 pilihan bagi makmum. Ada pilihan terbaik dan ada pilihan yang kedua. Pilihan yang terbaik, makmum duduk tahiyat akhir, menunggu imam selesai rakaat kelima, sehingga sang imam duduk tahiyat akhir. Imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah makmumnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi makmumnya lama sekali duduk di tahiyat akhir, menunggu imam selesai rakaat kelima hingga duduk tahiyat akhir. Pilihan kedua sebenarnya tidak dianjurkan, tapi mungkin Hanif ada makan daun ubi, makan kol, sehingga perutnya berangin. Kalau ditunggu bisa batal salatnya. Maka pilihan yang kedua, Hanif membatalkan niat mengikut imam tersebut. Lalu dia segera membaca tahiyat akhir. Selesai tahiyat akhir dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bum. Apa bum? Buang angin. Jelas itu? Baik. Kenapa imam nggak mau ikut? Makmumnya di belakang subhanallah. Makmumnya nggak yakin ingatin imam. Tapi kalau yang di belakang itu subhanallah, yang lain pun subhanallah, mengingatkan. Imamnya kayaknya memang betul saya salah. Abu, saya mau tanya, apa kiat-kiat agar dicintai Allah serta kelak menjadi orang yang soleh, terjaga serta alim, agar dapat menjadi kebanggaan agama, bangsa dan negara? Masya Allah. Min Zaki Mubarak. Mana Zaki? Iya, Masya Allah. Kiat-kiatnya, yang pertama, jangan pernah meninggalkan ibadah fardu. Yang kedua, gemarkanlah melaksanakan ibadah sunat, terutama zikir dan selawat, ya. Abu, siapa makhluk sebelum manusia yang ada di bumi? Ada jin. Assalamualaikum Abu, apa doa membuka pintu rezeki yang banyak? Mau? Mau punya rezeki yang banyak? Mau enggak? Mau Abu ajarin doanya? Mau? Dengerin. Setelah azan subuh, kalian melaksanakan salat sunat fajar, betul? Betul? Setelah salat sunat fajar, baca 2 ayat ini sebelum salat fardu subuh. Apa 2 ayat tersebut? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara
النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. InsyaAllah rezeki akan melimpah ruah. Kemudian bagus juga dibaca ayat 1000 dinar tadi. Abu, apa yang menghapus pahala besar dengan perlakuan yang kecil? Apa yang menghapus pahala besar dengan perlakuan yang kecil? Suka menyebut-nyebut kebaikan. Suka sebut-sebut kebaikan, ibadahnya hebat, menjadi sia-sia. Abu, apa hukumnya azan tanpa wudu? Sah azannya, namun lebih baik ada wudu. Ya, Abu ingatkan, dengerin, Masya Allah. Ya, kalau kalian belum bisa azan dengan baik, bagusnya jangan. Apa kesalahan yang terjadi ketika ada sebagian kalian membaca begini, Asyhadu an la ilaha illallah. Betul itu? Betul atau betul? Betul atau salah? La panjang itu artinya tidak. La artinya apa? Tidak. Tapi kalau la itu artinya sungguh. Misalnya apa? Ana tilmidun. Saya, apa arti tilmid? Murid. Ana latilmidun. Saya sungguh seorang murid. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi la, tidak ada ilaha Tuhan illallah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi sungguh ada Tuhan selain Allah. Ngeri atau tidak? Ngeri atau tidak? Faham kalian di mana salahnya? Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, betul atau salah? Ini terakhir, nggak ada lagi setelah ini. Ini insya Allah kita pending ke pertemuan ke depan. Dengar. Ada perempuan yang azan, yang qomat ada? Ada. Ketika hari Jumatnya, dengar. Baik kalian yang azan atau kalian yang qomat, laki-laki terutama yang azan dan yang qomat, jangan kalian baca asyhadu an la ilaha illallah, karena itu melanggar kalimat tauhid. Karena arti asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi sungguh ada Tuhan selain Allah. Betul itu? Betul? Jadi yang betul bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, la-nya harus panjang. Bahkan bagusnya dipanjangkan hingga 2 alif setengah. Yuk baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana yang salah? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, bagus, alhamdulillah. Kalian ingat siapa yang azan dan qamat yang asyhadu an la ilaha illallah? Siapa, yang mana orangnya? Abu pun pengen lihat orangnya mana. Yang mana yang sering asyhadu an la ilaha illallah? Mana orangnya? Nggak ada ya? Karena setelah mendapatkan ilmu ini insya Allah nggak salah lagi. Setuju?
Kalau ada yang salah tolong ingatin. Tolong ingatin. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian selesailah pengajian bersama Abu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, dan yang sudah diketahui hendaknya diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin.